Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadin muttasilin ila al-imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi darain amin. Ila qawli al-hadithul arba'un an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya wa qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Riwayat hadis yang ke-40 ini adalah hadis riwayat dari Abdullah bin Umar. Ini bin Umar. Putranya Sayyidina Umar itu sebenarnya sangat banyak. Yang laki-laki kalau tidak salah itu ada sekitar 6. Kemudian yang perempuan berapa? Namun jika di dalam hadis menemukan Ibnu Umar diriwayatkan dari putra Umar, maka itu biasanya yang dimaksud, ghalibnya yang dimaksud adalah Sayyidina Abdullah. Jadi Abdullah bin Umar. Karena Abdullah ini yang menjadi ulama sahabat. Sebenarnya saudaranya banyak, ada Abdullah, ada Abdurrahman, dan lain-lain, ada sekitar 6 orang. Tapi yang paling berpengaruh dalam ilmu Islam, dalam ilmu hadis utamanya itu adalah Abdullah bin Umar. Sehingga ketika menemukan Ali bin Umar diriwayatkan dari putra Umar, maka itu yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar seperti yang kita tahu dan kita sudah membahas sebelumnya bahwa Abdullah bin Umar ini orang yang sangat ingin tahu tentang keseharian Rasulullah SAW. Orang yang selalu kepo tentang ilmu. Dan itu salah satu sifat yang baik. Penasaran tentang ilmu itu salah satu pangkal seseorang akan mendapatkan ilmu. Cuek terhadap ilmu itu malah akan menjauhkan dia dari ilmu. Nah, Abdullah bin Umar itu memiliki sifat yang pertama. Bahkan dia sering sekali menginap di rumah saudari perempuannya, yaitu Hafsah. Hafsah binti Umar. Siti Hafsah ini yang kemudian dipersunting oleh Nabi. Jadi salah satu istri Nabi. Nah, di rumah Hafsah inilah Abdullah bin Umar sering mengulik informasi dan keterangan tentang ilmu. Bagaimana keseharian Rasulullah itu banyak sekali diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar ini juga sering meninggalkan konflik. Jika ada konflik antara sahabat, maka Abdullah ini termasuk yang disebutkan selalu menghindari konflik. Dan beliau lebih memilih jalan ilmu dan menjauhi politik, kira-kira begitu. Itu Abdullah bin Umar. Nah, di hadis ini akan menceritakan tentang begitu dekatnya Abdullah bin Umar dengan Nabi. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, bimangkibayya. Mengambil kedua pundakku. Jadi pundaknya dipegang, kedua pundaknya dipegang. Ini berarti omongan serius, pembicaraan serius, wasiat-wasiat serius dari Nabi. Dan Nabi bersabda waqalah. Kemudian Nabi bersabda kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kun, jadilah kamu fid dunya, di dunia,
Ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu gharibun, adalah orang asing. Jadilah seperti orang asing. Orang asing biasanya gimana? Tidak betah. Orang asing biasanya tidak betah. Orang asing biasanya gimana? Hati-hati. Orang asing biasanya gimana? Menjaga sikap. Nah, itu di dunia. Jadi kun fid dunya ka'annaka gharib. Orang asing. Orang asing itu ya gelisah. Orang asing itu hati-hati. Orang asing itu ya eh, tidak betah. Namanya juga asing. Jadi wasiat dari Nabi setelah mengambil kedua pundak Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu engkau di dunia seakan engkau ini orang asing. Berarti jangan terlalu menikmati dunia. Karena orang asing itu ya sebentar. Merasa terasing itu ya tidak enak, tidak nyaman, tidak nyaman. Kalau nyaman di dunia, ya tidak lagi menjadi orang asing, tapi sudah kerasan. Awabiru sabilin atau orang yang menyeberangi suatu jalan. Orang yang menyeberangi suatu jalan. Orang yang menyeberangi suatu jalan, maka dia tergesa-gesa. Tergesa-gesa, noleh kanan kiri, seperti itu. Itu awabiru sabilin. Dan tidak kerasan juga, mirip sifatnya dengan gharib, dengan orang yang terasing tadi. Tergesa-gesa, noleh kanan kiri, nggak kerasan. Itu adalah orang yang melintas di suatu jalan. Awabil dalam artian eh, orang yang ada di dunia itu harus memposisikan diri seperti orang asing tadi, gitu ya. Seperti orang asing. Nah, berarti di sini tujuannya bukan dunia, tujuan akhirnya, finishnya itu bukan di dunia, finishnya itu adalah akhirat. Nah, akhiratlah tujuan terakhirnya. Di dunia ini hanya lewat sebentar, hanya persinggahan. Seperti yang sering saya ulang, Imam Al-Ghazali itu menggambarkan persinggahan seseorang di dunia itu seperti apa? Seperti pohon rindang. Beberapa orang yang tahu bahwa itu hanya persinggahan, maka dia tidak berlama-lama di bawah pohon rindang dan tidak menikmati kerindangannya. Tapi beberapa orang yang lupa, yang lalai dari Allah, dari tujuan akhirnya, dia terlena di sana, bermain di sana, dan menikmati keindahan dan panorama di bawah pohon tersebut. Karena ini juga persinggahan, karena ini juga asing, karena ini juga hanya melintas, menyeberangi jalan, maka kata ulama juga bawaannya jangan terlalu banyak. Gitu. Bebannya jangan terlalu banyak. Jika bebannya banyak, maka berat perjalanannya. Seperti itu. Jika dunianya terlalu banyak, maka beban
pertanyaannya juga akan berat nanti di akhirat. Kecuali bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dunia yang dia kumpulkan itu betul-betul diarahkan, dibelanjakan ke jalan yang benar, seperti itu, ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, kemudian apa zat atau bekal terbaik menuju akhirat? Bekal terbaiknya itu inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di amal soleh, amal baik, amal dan takwa itu yang akan menjadi bekal dan menemani kelak di akhirat. Dan dunia seperti yang sering saya ungkap adalah makhluk Allah yang sejak diciptakan Allah tidak pernah menoleh kepadanya. Jadi dunia itu satu-satunya makhluk Allah yang sejak diciptakan dia tidak pernah menoleh. Tidak pernah menoleh. Makanya Nabi mengatakan bahwa dunia itu godaan terberat umat Nabi. Nabi mengatakan, saya tidak khawatir kalian kafir, saya tidak khawatir kalian akan murtad. Tapi yang paling saya khawatirkan adalah dunia, kata Rasulullah. Itu godaan dunia ya. Jadi itu makhluk Allah yang sejak diciptakan tidak pernah menoleh Allah kepada dunia ini. Nah, kita sebagai umat Nabi itu sebaliknya berebutan dunia hingga lalai kepada akhirat kita, kepada tujuan akhir kita. Kemudian jika ditanya apa yang disebut dunia itu, Ustaz? Apakah itu mobil, apakah itu rumah, apakah itu anak, apakah itu harta benda, kekayaan. Maka yang disebut dunia, kata secara akar kata dunia itu dari dana yadnu. Dana yadnu itu dekat. Jadi dunia itu sesuatu yang dekat. Sesuatu yang dibelanjakan, dihabiskan untuk niat-niat yang dekat. Untuk kepuasan yang dekat. Bukan sesuatu yang digunakan untuk tujuan jauh ke depan, tujuan akhirat. Maka dunia dari dana yadnu mendekat, dekat. Jadi dunia itu dekat, singkat, padat, seperti itu ya. Tapi sangat menentukan dunia. Maka kata ulama dunia itu apa terusnya? Dunia itu adalah sesuatu yang menghalangi dirimu dari Allah. Sesuatu yang menghalangi dirimu dari melaksanakan syariat Allah. Itu adalah dunia. Kalau punya handphone malah dibuat untuk Allah, dibuat untuk belajar seperti saat ini, itu bukan dunia. Kalau punya harta benda dibelikan pulsa untuk ngaji online, yaitu bukan dunia, gitu ya. Tapi dunia adalah sesuatu yang dibuat atau dipakai untuk tujuan-tujuan singkat, tujuan-tujuan yang sangat dekat, bukan tujuan yang khalidina fiha, yang abadi. Maka ketika harta itu disedekahkan untuk dunia, itu dia mengatakan terima kasih anta abqaitani, engkau telah mengabadikanku.
seperti itu. Terima kasih engkau telah mengabadikanku. Itu jawab dunia. Jadi sebenarnya yang abadi itu bukan yang disimpan di rekening bank, bukan. Tapi yang abadi itu sesuatu yang dipakai untuk akhiratnya. Menyekolahkan anak, ya, membantu fakir miskin, ya, dibuat untuk ibadah, naik haji, naik umroh, membangun sekolah, membantu pembangunan sekolah, masjid, dan tempat-tempat yang lainnya. Itu yang akan kekal, gitu ya. Yang akan kekal. Nah, itu kira-kira tentang dunia. Wa kana Ibnu Umar. Wa kana dan ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yaqulu. Yaqulu mengatakan Abdullah bin Umar, berarti ini bukan hadis ya kelanjutannya ini. Wa kana Ibnu Umar yaqulu radhiyallahu taala anhuma yaqulu. Itu bukan hadis. Jadi hadisnya sampai kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin. Awabiru sabilin. Itu hadis. Terus dari Wakana Ibnu Umar, ini adalah komentar terhadap hadis tersebut. Jadi Ibnu Umar berkomentar terhadap hadis tersebut. Nah, itu biasanya disebut dengan khabar atau asar. Khabar atau asar itu lebih umum dari hadis. Kalau hadis khusus Nabi. Kalau khobar atau asar bisa dipakai hadis Nabi, bisa dipakai yang lainnya seperti ucapan atau komentar sahabat. Apa kata Ibnu Umar? Idza amsaytah. Jika engkau masuk ke waktu sore, fala tantadiris sobahah. Maka jangan tunggu besok pagi. Jika kamu bersemangat melakukan kebaikan di sore hari, maka jangan tunda sampai esok pagi. Kira-kira begitu. Besok aja lah, umpamanya. Jangan. Karena besok itu bisa jadi nggak jadi. Kena godaan yang lainnya. Makanya ada gerakan, misalkan bersedekah di pagi hari. Ada gerakan seperti itu di tengah masyarakat kita. Wa idza asbahta fala tantadiril masa'ah. Wa idza asbahta dan tatkala kamu masuk ke dalam waktu pagi, fala tantadiril masa'ah, maka jangan engkau tunda hingga waktu sore, hingga waktu petang. Apa yang sanggup dan mungkin kamu lakukan saat ini. Seperti itu ya. Kemudian wakhud min sihatika. Wakhud dan ambillah min sihatika dari sehatmu. Dari sehatmu lima rodikah sebelum datang sakitmu. Jadi mumpung sehat, maka laksanakan kebaikan. Tuntaskan dan tunaikan amal baik ketika sehat. Dan nanti ketika sakit, maka di sini ada hadis berbunyi ketika sakit, apa yang dibiasakan di saat sehat, itu Allah tidak akan mengurangi sama sekali. Ada sebuah hadis berbunyi, idza maridah al-abdu, tatkala seseorang sakit, hamba sakit. Seorang hamba sakit, kataballahu ta'ala lahu minal ajri mithla ma kana ya'malu sahihan muqima. Maka Allah menuliskan baginya pahala sebagaimana atau seperti yang dia amalkan, dia lakukan saat sehat, dan dia terus-menerus melakukan itu.
Itu manfaatnya di sana. Tapi di sini ada kata-kata sahihan muqimah. Itu artinya amaliyah atau perbuatan yang memang sudah kontinu dilakukan orang tersebut. Udah istiqomah dalam bahasa hadisnya, sudah istiqomah. Kalau belum istiqomah, maka tidak. Nah, kemudian ada hadis juga di sini eh, yang menulis tentang keutamaan orang sakit ya. Walaupun kita berharap selalu sehat. Idza maridal abdu yuqalu li sahibi shimal irfa anhul qalam wa yuqalu li sahibil yamin uktub lahu ahsana ma kana ya'mal. Jika seorang hamba sakit, maka Allah ucapkan kepada malaikat yang mencatat keburukan, yaitu malaikat yang kiri, irfa anhul qalam. Sudah, jangan dicatat orang ini. Wa yuqalu li sahibil yamin, kemudian memerintah Allah untuk malaikat yang kanan, uktub lahu ahsana ma kana ya'mal. Tuliskan baginya sebaik-baik apa yang dia kerjakan di waktu sehat. Nah, itu. Jadi sesuatu yang diistiqomahkan ketika sehat, maka ketika sakit kelak itu tidak dikurangi sama sekali. Wa min hayatika limautika. Wa min hayatika limautika. Dan ambillah sehatmu sebelum matimu. Jadi li di situ lima rodika, limautika itu menyimpan makna qablah. Seperti lagunya Opik ya. Lagunya siapa ini? Eh, sehat sebelum sakit yang seperti itu. Yaitu diambil dari hadis ini. Ada 5 itu. Sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, nah, seperti itu kira-kira isinya. Nah, artinya apa? Apa yang dimaksud dengan oleh Ibnu Umar bahwa ber, bergegas melaksanakan kebaikan itu tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda karena kita tidak tahu di masa depan. Tidak tahu kalau ditunda besok apakah kita masih punya keyakinan untuk melakukannya. Apakah kita tidak akan tergoda oleh sekeliling kita. Gitu. Makanya bergegas kata Abdullah bin Umar. Ketika pagi jangan tunggu petang, ketika petang jangan tunggu pagi. Ketika sehat segera laksanakan, ketika masih hidup segera dilaksanakan. Dan hidup atau umur itu adalah modal, roksul mal dalam bahasa Arab, modal utama. Modal utama. Kalau modal ini disia-siakan, maka kita akan menuju alam akhirat eh, dalam keadaan pailit, dalam keadaan buntung bukan beruntung. Nah, maka hayatukah qabla mautik atau hayatuka limautik. Hidupmu sebelum matimu itu adalah ra'sul mal, adalah modal utama. Sehingga kita lihat misalkan beberapa orang yang menyesali kelak di akhirat akan berkata ya laitani kuntu turaba la'alli arju. Apa itu hadis ayatnya? Ya Allah, seandainya aku diberikan kesempatan kembali lagi ke dunia, nanti beberapa orang akan merasakan itu.
karena telah menyia-nyiakan modal hidupnya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rawahul Bukhari radhiyallahu taala. Mungkin ini yang bisa kita bacakan. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi diskusi. Dipersilahkan. Ya, Ustaz, Masya Allah. Materinya singkat padat jelas. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya. Saya dulu Ustaz yang mau bertanya. Silakan. Ya tadi dikatakan ya Ustaz, hmm, hidup kita ini di dunia ini sebagai modal kita di akhirat, dan misal kita mau berbuat kebaikan itu harus disegerakan gitu, dan yang diutamakan itu yang berkesinambungan atau yang istiqomah gitu. Nah, pertanyaan Ustaz, misal kita lagi futur, terus apa ya, misal kita udah istiqomah sedekah setiap hari gitu. Nah, suatu saat itu futur, jadi kayak males gitu, maksudnya apa ya, hanya berat gitu, melepaskan yang kita anggap itu berat itu. Nah, seperti itu, misal tetap kita paksakan itu, apakah apa kadar pahalanya itu tetap sama Ustaz dengan yang dengan sukarela gitu. Baik. Itu. Jadi termasuk kesunahan adalah ta'jilul futur. Ta'jilul iftar. Mempercepat atau bergegas untuk berbuka. Apakah sesuatu yang dilaksanakan dengan terpaksa itu akan berbeda dengan sesuatu yang dilakukan dengan senang hati, gitu ya. Nah, yang jelas yang dilakukan dengan senang hati itu kan lebih dekat kepada keikhlasan seperti itu. Tapi yang dilaksanakan dengan berat hati ini akan mendapat dua pahala. Pahala melakukannya dan pahala dia memerangi hawa nafsunya yang mengajak dia untuk berbuat buruk gitu ya, atau tidak melaksanakan sesuatu yang disunahkan tersebut. Jadi mungkin seperti itu. Tetap suatu yang dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, yaitu lebih dekat kepada keikhlasan, dan biasanya itu buah dari kondisi yang kedua tadi, buah dari memaksakan diri awal-awal. Kira-kira seperti itu, Pak Fatimah. Ya Ustaz, jazakallah khair. Ini ada Ini ada yang tanya pertanyaan, ini. ya Ustaz, izin saya bacakan Ustaz. Dari Ibu Puput, izin bertanya Ustaz, apa maksud hadis ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kataku musta'atu hatta takhruja sab'una kadzaban ulut wama hayatahum qala ya'tumu ya'tuwu ya'tunakum Ya, tunakum ya'tunakum basin basinata bisunnatin. bisinatin, langsung artinya Bisunnatin. Baik. bisinatin eh, hari ya, ini kiamat. ada hadis yang menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat. La taqumus sa'ah. Kiamat tidak akan terjadi. Kira-kira begitu. Sampai keluar 70 orang pembohong.
Kemudian sahabat bertanya, apa tanda-tanda mereka? Nabi menjawab, mereka akan membawa satu ajaran yang tidak pernah ada sebelumnya. Jika kalian melihat mereka, maka jauhi. Nah, ini termasuk namanya tanabbu'at. Tanabbu'at itu suatu hadis yang di mana Nabi memprediksi masa depan. Itu disebut tanabbu'at. Memprediksi masa depan, ya, bahwa akan begini, akan begitu. Nah, termasuk hadis yang ditanyakan oleh Ibu Tia ini, ya. Siapa ini? Oleh Mbak Puput, oleh Ibu Puput. Nah, hadis ini termasuk hadis tanabbu'at tadi. Nah, kita sudah mengaji sebelumnya di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa sebenarnya seluruh tanda-tanda kiamat itu sudah ada, kecuali yang besar-besar seperti datangnya Dajjal, seperti munculnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Allah Isa, matahari akan muncul dari barat, tenggelam di timur. Tinggal yang besar-besar saja. Kalau yang kecil-kecil menurut para ulama sudah muncul semua. Termasuk diantaranya orang tidak malu berzina. Alhamdulillah. Termasuk seorang anak membunuh orang tuanya. Itu kan sudah terjadi. Nah, termasuk ini hadis ini. Ini sebenarnya ini hadis. Ini masuk tanda-tanda kiamat yang kecil. Di mana kita mempercayai para pembohong. Kemudian jika disebutkan sebuah angka di dalam hadis, maka itu ada dua kemungkinan. Di situ kan ada angka 70. Nah, angka 70 ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bersifat takribi. Bersifat takribi itu bersifat kira-kira. Bukan paten. Tidak paten. Angka 70 itu tidak paten. Takribi. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Tapi yang jelas 30 itu mengindikasikan banyak. Bahwa banyak sekali pembohong yang dipercaya oleh masyarakatnya. Banyak sekali wakil rakyat yang sebenarnya pembohong tapi dipercaya oleh rakyatnya. Misalkan seperti itu. Jadi angka 70 itu tidak paten. Sehingga kita harus maksa siapa saja yang 30 ini, ayo kita list. Nggak perlu begitu. Karena itu angka takribi. Bukan taufiqi. Bukan angka yang paten. Seperti Nabi beristighfar setiap hari 70. Ada riwayat menyebutkan 100. Maka lebih dari 100 ya lebih baik. Kalau Nabi saja 70 atau 100 kali. Nabi mengambil angka yang tengah-tengah yang sekiranya semua umatnya mampu. Tidak boleh kemudian ada orang datang, nggak boleh istighfar lebih dari 100 kali, nggak boleh, haram. Nabi nggak pernah mencontohkan, nggak seperti itu. Nah, maka di sini penting mengaji. Akhirnya kita tahu bahwa angka itu takribi, hanya angka prosentase, kira-kira. Dan 70 itu banyak. Artinya saking banyaknya kadzab, pembohong, sehingga dan herannya semua orang percaya kepada pembohong tersebut. Maka kita yang menyadari hal tersebut, fajtanibuh, jauhi. Kata-kata jauh ini juga menarik gitu ya. Jauh itu berarti bukan cawe-cawe. Jauh itu juga bukan berarti melawan. Jauhi saja.
Karena fitnah di akhir zaman ini, hoax di akhir zaman ini sudah sulit dilawan. Yang melawan keteteran, maka menghindari fitnah seperti pembawa hadis tadi ini, yaitu Abdullah bin Umar, itu bisa jadi menjadi opsi menarik, pilihan menarik, agar kita tidak terseret di dalam pusaran fitnah akhir zaman ini. Itu mungkin. Ada lagi, Pak Hadis. Kenapa menjawab? Ini ada yang tanya lagi, Ustaz. Dari Ibu Tia. Ustaz Oh iya. izin pertanyaannya umum, jadi biar pasti. Jadi biar pasti akhirat nggak menyesal dan nggak merugi banyak. Apa saja modal yang harus dibawa ke akhirat, dan selama di dunia pun biar nggak merugi apa modal buat jalan hidup bahagia di dunia ini. Intinya buat bahagia di dunia modalnya apa, dan buat bahagia di akhirat modalnya apa. Modal dunia itu bahagia terus. Baik, ya intinya modal tersebut seperti selayaknya pedagang ya harus diputar, harus difungsikan, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Umur kita, kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita, itu harus disyukuri. Dan mensyukuri itu adalah syarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Seseorang mengarahkan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya, diarahkan menuju kepada sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Nah, manusia diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kemudian pengertian ibadah ini yang harus kita luaskan. Bahwa ibadah itu tidak hanya menghamparkan sajadah, bahwa ibadah itu tidak hanya membuka Al-Quran, bahwa ibadah tidak hanya memutar tasbih, tapi ibadah itu lebih luas dari itu. Semua anggota tubuh yang telah diberikan oleh Allah kita pergunakan untuk ibadah. Ketemu orang tua kita cium tangannya, minta doanya, itu ibadah. Silaturahim ke tetangga berkunjung itu ibadah. Menjenguk orang sakit itu ibadah. Bertakziah atau berbelasungkawa pergi ke orang yang meninggal itu ibadah. Jadi seperti itu. Pergunakan seluruh nikmat yang telah Allah berikan sebisa mungkin, semampu mungkin untuk beribadah. Jadi kehidupan yang telah Allah berikan sebagai modal itu harus digunakan untuk atau menuju ke arah akhirat. Kira-kira seperti itu. Baik, Ustaz. Sudah selesai untuk jawabannya, Ustaz. Monggo dari Ibu, ada yang bertanya lagi? Monggo, Ibu. Ya, Ustaz. Ibu juga, Bu Rika, ada Ibu Puput yang belum sempat. Tadi saya sapa ada Ibu Tia. Ya, tidak ada. Ya, saya izin nambah sedikit ya. Tadi Silakan. ya, terkait dengan pertanyaan Bu Tia, modalnya apa untuk bahagia dunia dan akhirat.
sisi ibadahnya ya. Artinya kita memang harus banyak ibadah apa yang Allah Subhanahu wa taala baik kesehatan, kenikmatan yang lain, harta kita gunakan di jalan oleh Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kemudian saya ingin menyampaikan dari atau pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala Tuhan, ya itu yang harus kita pahami dan dalami serta juga kita rasakan ya. Contoh semisalnya seringkali kita dengan orang lain, mungkin itu teman, tetangga atau siapa saja, seringkali kita kecewa dan hal itu yang membuat kita tidak bahagia, atau juga kita bahagia karena sikap teman yang baik atau apalah, ketidakbahagiaan kita kadang kita merasa itu disebabkan oleh orang lain, padahal tidak. Kebahagiaan kita itu ditentukan kita, orang lain secara hakikatnya memberikan kebahagiaan kepada kita. Kalau kita sadar pun juga tidak membuat kita tidak bahagia, tidak ya. Kalau kita misal contoh teman yang sudah kita baikin malah tidak pada kita, biasanya kita kecewa. Karena kenapa? Karena kita berbuat mungkin karena sayang kita kepada dia. Coba kalau kita berbuat baik kepada dia karena Allah yang merintah, berbaik dengan tetangga karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Hingga tetangga bagaimanapun, teman bagaimanapun, masa bodoh saya bukan mereka, saya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini saya pernah juga baca kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini kebetulan punya gaya yang suka beliau ya. Kadang beliau dikerjain gitu. Beliau dipanggil, minta tolong saya ada keperluan gitu. Imam Ahmad bin Hanbal datang, ketika sudah nyampe rumahnya, dia cuma nertawain Imam Ahmad bin Hanbal. Saya cuma bohongan. Imam Ahmad bin Hanbal pun pas nyampe rumah dipanggil lagi sampai 3 kali. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal tak marah, justru beliau menampakkan muka ceria. Ya, perlakukan demikian. Oh, emang kamu siapa yang harus saya marah? Saya berbuat baik bukan karena kamu, tapi saya berbuat baik karena Allah. Saya tidak peduli apa yang kamu lakukan terhadap saya. Yang penting saya melakukan atas perintah Allah. Artinya tauhid kita harus kita kokohkan, harus kita kuatkan sehingga kebahagiaan kita tidak didikte orang lain, tidak didikte oleh sosial. Kebahagiaan kita didikte oleh kita. Jadi kita harus tahu bagaimana bersikap gitu. Dan alasannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menjadi alasan kita nggak akan pernah kecewa, kita insya Allah bahagia terus. Ya, itu sekelumit dari saya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ustaz Mukhlisin. Mungkin masih ada yang perlu didiskusikan. Gimana Mbak Fatimah? Apa dicukupkan Bu Anne dan yang lainnya Ibu Nur Hajar, Bu Rianti? Karena ya ada ibu-ibu, kalau ada monggo, kalau tidak ada dicukupkan. Beliau sebenarnya juga baru datang dari luar kota, tapi masya Allah masih menyempatkan. Dari saya Ustaz. Ya, tidak ada ya. Cukupkan. Ya, monggo. Baik, Ustaz Mukhlisin nutup dengan doa ya. Monggo Ustaz, saya ini ramai dengan anak nih. Di belakang. Baik, kita tutup majelis kita dengan pembacaan doa seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمك في المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقبلنا بها جميع الحاجات وتحنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وعلى المسلسل من اسم الغفران. اللهم إنا نسألك ما يسألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من أعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وينفعنا وفهمنا وقلبنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا. اللهم ارزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ على الجسد والروح توبة النسوح. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من المخسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل الخير ولا تجعلنا وليا من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.